subtema tentang pertanian, peternakan, kelautan, dan perikanan. Perubahan iklim mengakibatkan kekeringan dan kelangkaan air sehingga terjadi penurunan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Data di tahun 2023 dari Kementan, produktivitas padi mengalami penurunan rata-rata 1% selama 5 tahun terakhir. Sedangkan data BMKG menunjukkan 14 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah mengalami bencana kekeringan. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk mengatasi kelangkaan air dan kekeringan agar produktivitas pertanian dapat ditingkatkan untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan? Waktunya 3 menit, dimulai dari Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Dalam program Andika Hendi, kita ada namanya program bagaimana kemudian membuat petani dan nelayan ini bisa naik kelas, bisa mempunyai kesejahteraan yang lebih baik dan lebih perkasa. Maka kami sudah investigasi. Dari 35 kota kabupaten, pada saat kita ketemu dengan para petani, umumnya mereka mengeluhkan beberapa hal. Yang paling utama adalah pupuk dan irigasi. Terkait dengan kelangkaan air ini menjadi bagian perhatian serius yang akan dikembangkan oleh pasangan Andika Hendi. Kita sudah melakukan inventarisir, kita lihat data, pertama ada 38 waduk dan embung, 38 embung, waduk, kemudian embungnya 172. Yang itu kemudian sudah kita lakukan mitigasi, ternyata kondisinya ada rusak sedang mencapai 17%. Maka pasangan Andika Hendi akan fokus terkait hal tersebut. Bagaimana kita alokasikan APBD provinsi untuk memperbaiki waduk ataupun embung. Kita bisa juga libatkan teman-teman di swasta, di perguruan tinggi, untuk bisa mereka melakukan upaya pembangunan waduk atau embung lewat CSR, seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Rektor Undip. Yang lainnya kita juga melihat bahwa BRIN, Badan Riset Daerah ini penting dikembangkan untuk kemudian membuat petani secara kesejahteraan bisa lebih meningkat. Kenapa? Karena riset akan membuat benih, bibit dengan kualitas yang lebih baik dengan masa panen yang semakin pendek. Yang kedua selain irigasi adalah pupuk seperti yang saya sampaikan. Pupuk ini juga penting. Dari sejumlah kuota nasional maupun kuota yang di Jawa Tengah, ternyata pupuk ini mestinya cukup. Maka yang penting adalah tata kelolanya. Bagaimana kemudian ketersediaan pupuk di Jawa Tengah itu benar-benar ada pada saat petani ingin melakukan upaya penanaman. Miris sekali kita mendengar, petani pengen nanam, pupuknya sudah tidak ada. Yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah pasca masa panen. Bapak Ibu sekalian yang selalu saya hormati, petani kita sebagian besar adalah petani gurem yang kepemilikan tanahnya kurang dari setengah hektar. Ini menjadi PR, tantangan yang berat yang kemudian pasangan Andika Hendi ingin kemudian memperjuangkan petani itu supaya bisa memiliki lahan lebih dari setengah hektar. Supaya kemudian bisnis pertanian itu bisa menjadi sebuah industri yang mereka bisa merasakan kemanfaatannya. Termasuk pada saat kemudian muncul panen raya, kita harus bisa menjaga supaya harga hasil panen raya petani ini kemudian tidak turun atau anjlok. Maka kita akan siapkan gudang, kita bisa bentuk BUMD untuk bisa membeli harga-harga produk-produk petani saat panen raya, atau bahkan kita bisa libatkan swasta supaya mereka juga melakukan aktivitas pembelian pada saat petani memasuki panen raya. Terima kasih. Baik. Aturan mainnya masih sama, Bapak. Kami berikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi, waktunya 2 menit dimulai dari Anda bicara. Silakan. Terima kasih Mas Hendi. Menarik yang terakhir saya, menarik tadi. Mas Hendi akan bikin namanya BUMD terkait apa tadi? Pembelian pupuk ya. Mas, hasil panen itu kami di Jawa Tengah sudah ada Mas BUMD-nya yang bernama Jateng Agro Berdikari. Jadi nggak perlu lagi bikin BUMD lagi. Dan ini satu-satunya yang kena inisiasi di Jawa Tengah. Belum pernah ada. Di provinsi yang lain menerapkan pembelian hasil pertanian masyarakat ketika harganya anjlok. Bahkan saya sempat pribadi membeli beberapa hasil panen. Supaya apa? Stabilisasi harga itu terjadi di Jawa Tengah.
Terima kasih, mungkin Mas Lutfi mau menambahkan. Baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pupuk di Jawa Tengah cukup, bukan kurang. Di Indonesia, Kementerian telah menyiapkan 40 juta ton. Ditambah 40 juta ton cukup. Yang tidak cukup adalah pendistribusiannya kurang tepat sasaran. Dari mulai proses distribusi, kemudian ke PKL, baru ke petani. Apa yang salah? Ke depan apabila saya dan Gus Yassin menjadi gubernur, kartu tani akan saya hapuskan. Untuk apa? Untuk tata kelola pupuk yang sekarang carut marut. Bukan tepat sasaran. Misalnya dalam kartu tani itu seseorang hanya bisa ngambil suatu PKL. Ternyata di PKL itu urainya habis. Tetapi kartu tani tidak bisa dipakai untuk ke PKL yang lain. Akhirnya Pak Tani bilang pupuknya di sana habis, padahal PKL-nya tidak di sini. Ini yang perlu dibetulin mekanisme pendistribusian pupuk di wilayah Jawa Tengah. Baik, kami berikan kesempatan yang sama durasi 2 menit untuk merespon tanggapan dari Cawagup nomor urut 2. Silahkan Cawagup nomor urut 1. Terima kasih Gus Yassin, Pak Lutfi. Gus Yassin bercerita Mas Hendy nggak perlu buat BUMD untuk beli hasil petani. Oh ya, karena katanya sudah dibangun atau dibentuk. Sejak kapan ya Gus? Karena masa kampanye, mohon maaf. Karena pada saat kampanye saya turun. Bagaimana kemudian di Banjarnegara, tomat itu dibuang sama petani. Kenapa? Harganya turun, tidak ada yang beli. Bagaimana kemudian kita ke Temanggung, Wonosobo? Tembakau, hampir banyak petani yang mengeluhkan tembakonya nggak ada beli. Karena salah satu perusahaan besar itu tidak membeli hasil tembakau. Jadi buat kami Andika Hendy, program itu adalah harus ada kemanfaatannya buat masyarakat. Program kalau hanya tercatat sebagai program yang muluk-muluk supaya masyarakat kemudian melihat pencitraan, buat kami tidak akan melakukan gitu Gus. Mohon maaf Gus ya. Maka mungkin saya yang keliru. Saya mungkin terlalu ekspektasi terhadap BUMD yang sudah dibuat di zaman Gus Yassin. Catatan yang kedua, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Lutfi tentang pupuk. Benar sekali. Nah inilah PR kita. Pasangan Andika dan Hendy pun Pak Lutfi, hari ini kita juga ingin fokus pada problem pupuk. Karena pupuk ini benar-benar kalau kita dengar miris sekali. Katanya kuotanya cukup. Tapi kemudian pada saat petani akan melakukan penanaman, pupuk itu enggak ada. Atau bahkan kalau beli harus susah. Maka kita sepakat, masukannya Pak Lutfi juga oke, Gus Yassin pertanyaannya di situ tadi, tapi enggak apa-apa, mungkin nanti di belakang kita bisa diskusi terkait BUMD. Gitu ya? Yeah. Masih ada waktu, silakan. Masih ada waktu, kalau mau ditambahkan? Menambahkan untuk pajak air permukaan memang harus kita benahi sedemikian rupa sehingga penggunaan air permukaan itu lebih efektif untuk ketahanan pangan. Baik, terima kasih Cawagup nomor 1 dan nomor urut 2 sudah menyelesaikan putaran yang sama dengan durasi yang diberikan. Baik, boleh kita beri apresiasi untuk kedua pasangan calon teman-teman sekalian.